Selamat sore, kali ini kita akan membahas sesuatu yang kita pikir sangat penting, yaitu adalah menentukan posisi kapan harus stop loss. Nah, stop loss ini penting, terutama ketika suatu saham sudah menyentuh support kuat dan lalu turun kembali. Nah, dengan kita melakukan stop loss di level itu, kita berpotensi untuk menghemat paling tidak supaya kita bisa membeli di bawah sekitar 10% sampai 30%. Nah, kenapa bisa demikian? Karena suatu saham yang sudah tembus dari support kuatnya dalam jangka menengah tidak akan atau paling tidak jarang sekali untuk kembali lagi tiba-tiba naik. Ini kita hanya membicarakan saham yang bukan gorengan. Jadi amat sulit untuk dimainkan dalam jangka menengah gitu ya. Nah, kita coba berikan contoh-contohnya dan juga kita lihat saham-saham yang hari ini baru tembus support. Jadi moga-moga sobat investor juga bisa buru-buru stop loss kalau melihat saham-saham yang disebutkan di sini. Ya, kita lihat contoh-contoh berikutnya sebelumnya di mana suatu saham sudah menembus support kuat. Nah, kalau kita tidak stop loss di situ, kita tetap akan mempunyai menderita kerugian. Ya, kita mulai dari saham, kita lihat baca ya. Ini Bank Kapital Indonesia. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ini sangat mudah dilihat. Angka 380 ini adalah support kuat. Karena sudah tertembus beberapa kali, sudah tertahan beberapa kali dan tidak turun-turun. Nah, jadi yang kita harus lakukan adalah pada saat baca turun dari sini kita stop loss, karena kalau tidak dari 380 sekarang sahamnya di 230. Jadi sudah turun 33% untuk baca. Selanjutnya kita lihat agro. Agro juga kita lihat sangat jelas bahwa ini merupakan support yang jarang ditembus. Jadi sudah berapa kali seperti ini hanya sekali aja di Oktober. Nah, jadi begitu tertembus di sini kita sebaiknya keluar. Saat ini berada di 1.500. Itu sudah menghemat 17%. Selanjutnya BRIS, Bank Syariah Indonesia juga sama. Kita sempat lihat ini kemungkinan BRIS bisa saja naik, tapi tidak naik, jadi ya turun. Nah, pada saat turun dari level 2000 di sini, ya sebaiknya di stop loss. Kita juga lihat BRIS masih downtrend, ya dari bulan Januari ini garisnya tidak pernah tertembus. Bahkan di sini mau mencoba di November tidak tertembus. Ya, saat ini BRIS sudah turun 13%. Kita lihat lagi saham yang akhir-akhir ini baru tembus. Kita lihat Sentra Tama. Sentra Tama ini juga kita lihat di sini support 260. Ini support juga. Pada waktu tertembus di sini 270, sekarang di 216. Ini sudah turun 20%. Selanjutnya kita lihat saham BPKP. BPKP pada waktu itu kita sempat bilang di angka 400 ini adalah support kuat. Di sini 400 sempat tertahan beberapa kali dan tidak turun-turun. Sempat naik, tertahan lagi. Nah, tapi begitu sudah turun, ya sebaiknya dilepas karena dari 400 ke 260 itu mungkin sudah hampir 30%. Walaupun di kasus BPKP ada right issue, ya di mana kalau memang kita menembus right issue-nya nih di angka 200 masih tidak terlalu parah kerugiannya, tapi secara teknikal sudah parah, sudah tidak mungkin akan naik kembali ke sini ke 500 dalam waktu dekat. Mungkin bisa saja 6 bulan ke depan. Jadi yang kita harus lihat adalah nanti BBKP harus stop turun dulu dan membentuk seperti ini. Saat ini belum karena BBKP di sini malah turun lagi. Jadi tidak kuat menahan supportnya di 280. Segitu. Lalu berikutnya adalah BANK. Ini adalah saham bank digital yang hot juga waktu itu. Nah, pada waktu ini support yang kuat nih di 2.800 sini, jadi tidak pernah turun dari sini. Nah, kalau sudah sampai sini, ya walaupun secara teori BANK berpotensi turun lagi, melemah sampai ke 1.800, belum kejadian, tapi saat ini sudah di 2.300. Ini aja udah turun 20% dari sini.
Ya walaupun ini sempat naik tapi tertahan. Jadi biasanya memang begitu. Setelah turun naik ke support kuat ini amat sulit untuk kembali lagi ke sini. Seperti itu. Lalu saham terakhir nih contohnya Wismilak. Ya Wismilak ini juga di 470-an, 465 sudah agak lama dari Agustus supportnya. Pada waktu ini tidak bisa tertembus, walaupun naik kembali mendekat support turun lagi. Jadi ini sudah menjadi resistance yang kuat. Jadi tidak mungkin biasanya pas lagi sudah naik langsung nembus ke atas. Itu sangat jarang terjadi. Di contoh yang kita lihat ini hampir tidak ada, malah seperti itu ya. Nah selanjutnya kita akan membahas saham yang mungkin sudah lama di support tapi kali ini hari ini turun adalah saham Antam. Ya Antam ini kita sudah diskusi di bulan Oktober bahwa pada waktu itu Antam berkemungkinan besar untuk naik ke level 4000 kalau memang bisa tembus ke atas, tapi sayangnya tidak bisa. Jadi bahkan kesini pun Antam tidak bisa. Ya jadi kalau memang bisa tembus sebenarnya baik, kalau bisa tembus ke 2650. Jadi dari sana kita bisa perkirakan Antam mungkin naik ke level 3000-an. Di sini ke level 3200, jadi dekat dengan all time high-nya di sini. Tapi apa kita tidak bisa diekspektasi juga support yang kita lihat kuat ini di 2200, di sini 2230 tertembus. Kita lihat volume juga tiba-tiba naik di tanggal 11 Januari dari 30 juta menjadi 160 juta. Kemungkinan besar akan berlanjut, tetapi kalaupun dia naik kembali ke 2180, kemungkinan besar akan turun. Kemungkinan besar. Jadi lebih baik kita jaga dana kita dengan stop loss di sini. Kalau memang dia naik lagi kita bisa membeli lagi. Tapi kalau memang dia tidak bisa naik, potensinya kemana? Ini untuk jangka pendek bisa ke sini 1900. Jangka menengah kemungkinan besar bisa ke 1700. Ya dari 2200 itu 25% di level stop loss. Seperti itu, ini karena support ini sudah terjaga selama 9 bulan. Jadi tidak ada yang ini terbalikan kita kasih lihat saham Harum. Ya kalau Harum menembus ke atas setelah 8 bulan di sini. Nah, jadi kalau ini naik dengan kencang. Kalau Antam kebalikannya. Jadi ini kita harus waspada untuk Antam terutama. Apakah akan terjadi kita tidak tahu, tapi lebih baik kalau memang kita suka Antam pun kita bisa turun membeli lagi di 1900 atau 1700. Ya jadi menurut kami juga Antam sangat potensial secara fundamental ya, karena di bidang nikel dan juga emas ya, pertambangan juga seperti itu. Jadi memang ada potensi, tapi sayangnya teknikalnya berkata berbeda. Jadi kita harus mengikuti apa yang fund manager lakukan. Ya, mereka menjual di situ. Saham berikutnya yang mirip-mirip dengan Antam adalah TINS. TINS juga sama, ini udah turun di level 1400. Kalau memang ada yang punya, sebaiknya di stop loss. Ya, jadi potensi penurunan kalau dari sini kita tarik garis setengah jalan, berpotensi turun ke 1100. Secara valuasi tidak mahal, kelihatannya mungkin pairnya 10, tapi kalau memang turun kenapa kita harus tahan? Kita bisa beli lagi di 1120. Ini udah sekitar 25% di bawah. Jadi itu caranya kita menghemat uang kita kalau sudah salah beli. Jadi jangan ngotot. Kalau memang bisa kita stop loss sedikit, ya ini bagus dibanding kita stop loss yang besar. Volume ya oke, tidak terlalu tinggi, 33 juta dibanding 15 juta di hari-hari berikutnya. Ya, jadi itu kita rasa sangat penting untuk stop loss. Moga-moga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.